Baca ya. Siapa itu yang akan membaca? Pak Ari, siapa yang membaca tadi mana? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh ya, ini Agung Ramadan Nurul Sulistiasa, Adi Prima, Desi Puspitasari, Andrian Yendi Kaspari, Yolanda Sepika Pramesti. Siapa yang akan dulu membaca nih? Agung, Pak, Agung Ramadan. Agung. Coba mana akan baca? Yang akan kita pelajari atau yang sudah lalu? Yang sudah lalu dulu, Pak. Yang sudah lalu dulu, Pak. Oke, siap. Silakan. Saya beri waktu ini Saudara Agung Ramadan ya. Oke. Oh iya ini ya. Oh bagus. Biar enak. Nah, silakan Agung Ramadan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Bismillahi walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wibtabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Pada hari ini kita akan menelaah tentang kitab nikah ya, dalam mata kuliah membahas kitab Munakahat Mawaris ya. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan dan kita semua akan bacaan dari saudara kita Agung Ramadan. Silakan membaca, jangan takut salah ya. Jangan takut salah, nanti kita benari bersama. Silakan Agung. Hilang Agung. Agung mana Agung? Apa dah nyambung ya? Keluar kayaknya, Pak. Oh, keluar. Kendala mungkin Pak dia, Pak. Coba mana yang perempuan tadi mana? Siapa? Desi, Pak, Desi. Desi Puspitasari ya. Silakan Ya, Desi. Pak. Ya silakan, enggak apa-apa. Jangan takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi. Wa ma yasillu bihi minal ahkami wal qadaya. An nikahu filul khoti aqdamu wal jam'u. Ikolu nakahati asjaru iza iltafa ba'duha ala ba'din. Iya. Wa fi syar'i ibaratun anil akdil masyhuri al musammili ala al arkani was suruti. Iya. Wa yutlaqu alal akdi wa alal wat'i watani. Apa? Walal Wayut laku alal akdi wa ala wat'i. Wa ala wat'i. Iya. Terus? Qala huzzajaju. Ada lughatan.
khuluqatani. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Yo. Qalahu Zajjaju wa qala al-Azhari aslun nikahi fi kalamil arabi wab'i. Wab'u. Al-wat'u dibaca u itu karena khabar dari kata aslu. Nah, oke, lanjut. Wakila litazwuj nikahun li'annahu sababul wab'i. Ya. Qolal Farisi kharaqatil arabu bainahuma bifarkin latifin. Iya. Faiza qalu nakaha fulanatan au binta fulanin au uhtahu Iya. ardu aqada alayya. Alaiha ya, oke. Oke. Wa iza qalu nakaha imra'atahu au zaujatahu am yuridu Wat'a. wat'a. Ya. Wa Lanjut. qala al-Jauhari an-nikahu al-wat'u faqad Yakunul aqdah. Lanjut. Atau sambung yang lain bisa? Mana? Ada yang lain? Saya, Pak. faqad yakunul aqda. Afu wah talafal ikotun Dia fi madza alal wujud. stop ya, disambung yang lain. Oke, makasih. Ya, Pak. Mana tadi siapa? Hah? Saya, Pak. Abdul Jalil ya? Iya, Pak. Gak salah, lanjut, apa apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafal ulama'u fi annahu haqiqatun fi maza alal wajhi Ala aujuhin. alal wajhi Tidak, haka hal qadiyin Husain. Ya. Ahaduha annahu haqiqatun fil wad'i majaza fil aqdi. Wasani annahu haqiqatun fil aqdi mahazu fil wad'i. Majazan fil wad'i. Majazun fil wad'i. Oke. Wahaza lanjut, Pak. Lanjut. Wahaza huwa sahihun wa sahahul qadil abul tayyib. Iya. Wa adnaba fil istidalillahu wa bihi qata al tawali wa ghairu wa bihi ja'al qur'anu wa bihi ja'al qur'anul azimu wal sunatu. Ya. Qala Allah Ta'ala wankihu ma tabalakum minan nisa'i wa ghairuha minal ayat Ya. wa qala alaihi as-salatu wassalamu. Ya. An-nikahu wal wada wa ghairu min ahdis wasalisu annahu haqiqatun fi ma bila siraki Ya. wa qawlahu wa ma yatasalli bihi manal ahyi
Final. ahkami minal ahkami Mm-mm. al-hakamu jami al-hakim wal hakamu hitabullah ta'ala muta'alliku ba'a fa'alil makalifina sawa'un kana talabu fi'li kal wajibu wal mandubi Ya. awa talibi kafi kal harami wal makruhi au kana fihi mihrun kalibahatul wa qawlahu. Takhirun. Oke. Lanjut Pak. Lanjut wal qadaya. Wal qadayan jami'un qadiyan wal qadayatul qawlan ya qawlun qaw'allatu ba'annahu sadaku fihi au kadzaba wallahu a'lam. Oke. Qala Stop ya. wan situ Pak. Stop. Ada yang lain, lanjut. Yang lain mana? Yolanda mana ada? Nah, itu ada Sangkut Ramadan, bisa. Saya Pak. Mana? Mana orangnya? Hah? Mana tadi? Siapa itu? Yolanda ya? Saya Pak. Lanjut, baca. Sampai mana ya Wanik. Pak? Hah? Nggak kelihatan Pak. Ya, enggak apa-apa. Wan nikahu, lanjut. Nggak kelihatan Pak. Apa yang tidak kelihatan? Tulisannya. Wah. Pak Ari tidak kelihatan ini Yolanda nih. Pak Ari gimana ini? Yang ada kursornya ya Pak. A'udzu billahi Ya, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nikahu. oke. Yang mana? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanakahu taksuru fa inna abahi bikumul Pak ini. umama. Ya. Oke. Ya, Pak. Lanjut. Suman nasu. Lahu yang ada kursornya kan Pak? Wa huwa sumanasu dorobana. Bukan yang ada kursornya, Pak. Ini Taiko dari Anda tadi. bukan Ya. Ada di situ kan suman nasu ya. Darbani. Nah, lanjutkan terus kan. ya itu. Sumanasu dorobani taiko ilal al-nikahu wa ghaira taiko fal taiko walladhi abarasaiho anhu bi annahu muhataja ilai tarata yajadu ahabatal nikahu wa taratala yajadahu fa in wajada
ahabatu al nikahu ya satahaba lahu an yazawwaja sawa akanu muta mutabadi au ghaira Mutabidin. mutaabidin liqau lahu Stop. alaihi Makasih, stop. Lanjut. salata wassalam. Ya, lanjut yang lain. Coba, mana yang belum itu? Yang belum baca mana? Mana Nurul Sulistiasa mana? Adi Prima? Oke. Andrian Yendi? Ada. Oke, makasih ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini saya yang baca. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita telah membaca bahwa manusia itu ya dari segi kemampuan nikah ada yang membutuhkan nikah dan memiliki belanja untuk nikah. Nah, orang yang seperti ini sudah kita pelajari yang lalu. Menurut Imam Syafi'i dia disunatkan nikah. Ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang berkeinginan untuk nikah, lalu ada dia belanja untuk nikah, ada biaya untuk nikah, maka kata Imam Syafi'i dia disunatkan untuk nikah. Ya. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang itu mesti nikah. Tapi syaratnya apabila ia takut berbuat maksiat atau takut berbuat zina. Kemudian ada orang yang berkeinginan untuk nikah, tetapi ia tidak memiliki biaya untuk nikah. Nikah pengen, tapi biaya tak naruh. Tidak ada. Oke? Orang seperti ini itu yang paling utama, paling baik tidak menikah. Lalu bagaimana dia menekan syahwatnya yang menggebu-gebu itu? Rasul mengatakan berpuasa. Berpuasa. Tetapi bagaimana kalau seorang itu sudah berpuasa? Jadi dia ingin menikah, tidak ada biaya, lalu berpuasa, tetapi puasanya itu tidak mempan. Dia nafsunya masih tetap menggebu-gebu. Nah,
maka orang yang seperti ini ya itu sebaiknya menikah saja. Dan setelah dia menikah, mudah-mudahan Allah akan memberi kekayaan atau kecukupan kepadanya dengan karunia Allah. Bahkan ada firman Allah mengatakan iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Jadi kalau orang itu sudah mau nikah tapi fakir, tetaplah nikah. Insya Allah Tuhan akan memberinya kecukupan. Oke. Itu yang pertama, itu sudah ditentukan. Nah, sekarang kita akan melihat dalil dari Imam Syafi'i yang mengatakan ya, walaupun dia sudah berkeinginan dan ada biaya nikah, hukumnya tetap sunat, tidak wajib. Alasannya apa ini? Lihat. Wa hujjatu man qala bi adamil wujubi. Dapat enggak tuh? Halaman 28 baris yang paling atas, di ujung tapi. Wa hujjatu man qala bi adamil wujubi qauluhu azza wa jalla. Dan alasan atau argumentasi ulama yang mengatakan tidak wajib ya, adalah firman Allah yang maha gagah lagi maha mulia. Bunyinya fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Maka dalam nikahi perempuan yang baik bagi kamu. Anatal hukma, Allah mengaitkan hukum bikhtiarina ya, dengan kebolehan kita memilih atau dengan pilihan kita, wastitabatina, dan perempuan yang kita anggap baik. Jadi adanya pilihan kita ya, adanya perintah Tuhan untuk menikahi perempuan yang kita anggap baik, itu dia menunjukkan hukumnya hanya sunat, tidak wajib. Sebab wal wajibu laisa kadzalik, kalau wajib bukan demikian ungkapannya. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana kalau ada orang yang berkeinginan menikah, ingin betul dia nikah, syahwatnya sedang gebu-gebu, ya. Walakinnahu, tetapi ajizun an mu'anin nikahi, jadi lemah dari biaya nikah. Jadi dia ingin menikah, menggebu-gebu untuk menikah, tapi dia ini tidak mempunyai biaya nikah. Kalau bahasa gaulnya ini bujang buntu, nah kira-kira begitu. Nah, biaya nikah itu untuk apa? Mislus sadaqi, umpamanya untuk wali nikah, wa ghairi atau lainnya, untuk wali nikah atau untuk pemberian-pemberian. Nah, ini kan biasa orang selain dari emas, selain dari mahar, maksudnya mahar nikah, juga dia untuk pemberian ya bagi calon istri. Nah, itulah biasanya orang nggak antar-antaran ya. Sering nggak kamu melihat orang antar-antaran kalau mau nikah? Sering, Pak. Nah, Sering, Pak. Sering, Pak. Sering. Nah, wong ini ya mau nikah tapi yang nak diantarkan itu tak kati. Nah, tak kati mamanu itu. Jangan kayak yang untuk antaran-antaran itu tak kati ya. Untuk mahar pun tak kati. Maka bagaimana orang seperti ini? Fal aula fi haqqihi ada muzawaji.
Maka yang utama dalam haknya adalah tidak menikah. Tidak usah nikah baik. Amun mas kawin lada kate. Apalagi untuk memberi calon istri, melika bedaknya, melika bajunya, melika tudungnya, itu ya. Melikan selimutnya kalau di daerah dingin, tidak kati kan. Jadi sebaiknya tidak nikah. Lalu bagaimana dia untuk meredam syahwatnya? Wa yuksiru syahwatahu bisaumi. Dan dia memecahkan, meredam syahwatnya itu dengan puasa. Ya. Karena khabari, karena ada hadis Nabi yang lalu. Apa hadis Nabi itu? Ya ma'syar sabab manis tata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu akhaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisyami fa innahu lahu wijaun. Sudah puasa. Nah itu aku lihat mana laki-laki di sini narapli yang pamunya ya, redam dengan puasa. Tetapi bagaimana ya kalau dengan puasa itu tidak teredam-redam? Puasa terus tapi nafsu itu menggebu. Boleh tidak dengan cara yang lain? Fa'ilam tankasir bihi, maka apabila tidak terpecah, tidak bisa menekannya, fala yuksiruha bil kafuri, maka tidak boleh ia meredamnya atau menekannya dengan kafur atau zat adiktif itu. Nah, zat adiktif ya itu ya, wanahwi dan lain-lainnya. Disuntik umpamanya ya, supaya dia lemah syahwat, tidak boleh. Jadi alternatif dari fikih ini berpuasa. Nah, sudah tidak bisa betul meredamnya, dah bal yatazawwaju itu. Tetapi hendaklah ya udah nikah banget dah. Nikah. Fala Allahu ayyaniyahu min fadlihi. Nah itu. Mudah-mudahan Allah memberinya kekayaan atau kecukupan baginya, yaitu ya, dengan karunia, dengan karunianya ya. Jadi udah nikah itulah, walaupun tidak kati, ya udah mas kawin umpamanya ngutang dulu, tidak apa-apa. Di dalam hukum fikih boleh berutang, okay? Tapi boleh juga tidak disebutkan umpamanya di dalam akad nikah. Umpamanya ini yang tampak ini ya, ada Hasan ada Fatimah. Kata Hasan umpamanya ya, dia berhadapan dengan wali perempuan, wahai Hasan, aku nikahkan anak saya bernama Nurul umpamanya ya, dengan mas kawin 1 juta rupiah hutang. Nah, kata Hasan, aku terima nikahnya dengan mas kawin berutang tersebut. Itu boleh berutang dulu kan. Lah sudah menikah baru udah kerja keras, mau ke sawah, mau ke kebun, mau usaha apa itu ya, baru dibayar. Akan gitu caranya itu ya. Lanjut ya. Itu yang pertama. Jadi ya, sekarang kita akan bicarakan memang bagian yang kedua, yakni seorang memang tidak ada keinginan nikah. Jadi dia laki-laki, ya, walaupun ganteng, walaupun besar, memang tidak ada keinginan nikah. Nah, gimana orang ini? Ad-darbusani, bahagian yang kedua, ghairut ta'iqi ilan nikahi,
orang yang tidak ada kebutuhan untuk nikah. Tidak butuh. Iya. Aku tidak butuh dengan nikah katanya umpamanya. Mudah-mudahan di lokal ini tidak ada yang seperti itu, ya. Iya, mudah-mudahan tidak ada itu. Nah, bagaimana orang ini? Walahu halatani. Nah, baginya ada dua keadaan. Nah, keadaan orang yang tidak butuh nikah pertama ini, al-ula, yang pertama, alla yajida ahibatan nikahi. Dia memang tidak memiliki atau tidak mendapatkan untuk pemberian nikah. Mano sudah tidak ada keinginan nikah, lada katik puluh duit untuk pemberian nikah. Orang ini gimana? Fahaza yukrahu lahun nikah. Maka ini dimakruhkan baginya menikah. Makruh. Sebab apa dia makruh? Lima fihi minil tizami ma la yaqdiru alal qiyami bihi min ghairi hajatin. Karena di dalamnya ada keharusan yang tidak mampu dilaksanakannya, ya, tanpa ada kebutuhan. Dia memang tidak perlu menikah dan dia tidak mempunyai apa belanja atau pemberian untuk nikah. Cocok dia. Mana ada galak nikah, mana buntu. Dia usah nikah. Oke? Kemudian alasannya wafi qaulihi alaihi salatu wassalamu, dan dalam sabda Nabi SAW, ya ma'asar sababi, ya, isyaratun ila misli zalik, sebagai isyarat kepada, ya, hal yang seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Ada lagi yang kedua. Al-halatus saniyatu, keadaan yang kedua, ayyajida maunan nikahi. Ia memiliki atau ada belanja nikah, ada dia. Walakinnahu ghairu muhtajin ilaihi, tetapi tidak membutuhkan nikah. Ya. Alasannya imma li'azzihi bijabbin, ya, baik karena lemahnya disebabkan jabun. Apa jabun? Jabun itu orang yang zakarnya terpotong, putus. Ya, ada di lokal ini nih, barangnya terputus. Ada? Belum Tidak ada, Pak. Jepri. Tidak tahu. Ya saling tanya, kamu yang lanang putus tidak punya kau gitu. Nah kalau dia putus, ada usaha nikah itu tuh, ya. Au ta'ninin, atau lemah. Kalau bahasa kami meranjat ini, dia ini mati pucuk. Tahu tidak? Apa tidak melawan? Paham? Paham? Paham, Pak. Insya Allah paham. Tidak bisa lagi aku menjelaskan ini kalau kamu tidak paham itu tuh. Ya. Tidak melawan pokoknya itu, ya. Au kana bihi maradun daimun, atau ia itu sakit yang terus menerus. Nah, lanang itu tempatnya di pucuk kasur tulah, lah di pucuk dipan tulah, ini. Ya. Bagaimana hukum dia menikah itu? Fahaza aidan yukrahu lahun nikahu. Maka ini juga dimakruhkan nikah. Tidak usah. Orang yang pakakasnya putus, orang yang
lemah, sawat, tidak galak bertegak, tidak melawan, atau orang yang sakit terus-menerus itu, dia makruh untuk nikah. Jadi kalau yang makruh itu sebaiknya tidak usah nikah. Ya, dia membuat perempuan itu kecewa. Ya kecuali kalau perempuan itu ya rela. Kak ada apa-apa kak, walaupun punya kakak itulah putus. Yang penting ya kakak itu bisa belikan mobil, bisa belikan rumah, bisa belikan untuk kepentingan saya. Tidak jadi masalah. Itu ada kerelaan, ya tidak apa-apa kalau begitu. Atau kata perempuan itu, ada apa-apa gak punya kakak itu tuh apa ya? Pecah wow, tidak melawan, tidak apa-apa ya. Akan tapi kakak kan punya kekayaan yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Itu tidak apa-apa, itu kan rela perempuan namanya seperti itu ya. Ya tapi saya melihat tidak ada perempuan yang rela itu. Ya rasanya tidak ada itu tuh. Ada di lokal ini yang rela. Ada. Tidak. Karena orang yang seperti itu ya, dia tidak akan terwujud tujuan nikah. Karena tujuan nikah itu adalah tanasuli untuk melanjutkan keturunan. Bagaimana akan ada keturunan berkejadian lagi? Tidak. Kan gitu. Ini mohon maaf, ini memang kajian fikih memang begini ya, bukan mencarut ini, bukan. Insya Allah tidak ada dosanya, insya Allah kencarut itu ya. Iya, Pak. Ya, oke, mudah-mudahan memang fikih begitu. Ya. Wa illam yakun bi illah, ya tapi ya. Kalau dia tidak ada penyakit itu ya, artinya dia tidak punya keinginan nikah ya, ada biaya, tidak ada penyakit, ya. Wahwa wajidul ahibah. Nah ini fahazalah yukrahu lahu nikah, tidak dimakruhkan nikah itu ya. Mungkin dia awal-awalnya baik dengan nikah itu. Kalau sudah akan nikah rupanya pengen dia kan nikah, umpamanya kan begitu ya. Tetapi orang seperti itu ya, orang yang tidak ada keinginan nikah, ada biaya, lalu bagaimana ini sebaiknya orang ini? At-takhalli lil ibadatillahu afdalu. Dia bersunyi-sunyi untuk beribadah. Itu baginya adalah lebih afdal. Ya beribadat baik, baca Quran, zikir, tak perlu nak mikir ke betino lagi kan. Itu tuh. Tapi bagaimana kalau seseorang ini ya, wong ia tak doyan ibadah, ya? Apa lebih baik dia tidak nikah atau nikah? Fa'ilam yakun mustaghilan bil ibadati, maka jika seseorang itu bukan yang gemar beribadah, ya, famal afdal kaki, apa yang lebih afdal dalam haknya? Fihi khilafun, terjadi pendapat perselisihan ulama. Yang lebih kuat ar-rajihu, yang lebih kuat annan nikaha, bahwa nikah itu afdalu, lebih afdal itu ya. Iya. Jadi kalau dia tidak doyan ibadat, itu nikah lebih afdal ya. Karena nikah itu sendiri adalah ibadat. Supaya apa? Li'alla tubdi bihil bitalatu, supaya tidak sampai kepada hidup membujang, wal farahu ilal pawahisi, dan dia terhindar dari kejahatan gitu ya. Di dalam Islam tidak dibenarkan hidup membujang atau hidup menggadis ya. Sebab itu namanya biarawan biarawati dalam Islam tidak ada. Ya. Tidak ada. Kata Nabi, la rahbaniyata fil Islam, tidak ada selibat, tidak ada hidup membujang di dalam Islam. Wallahu alam itu ya. Kita lanjut. Ada yang mau membaca yang berbaris? Wa yajuzu, lanjut. Ada yang mau baca?
Oke, saya baca ya, supaya menghemat waktu ya. Karena saya ini dari kantor, jadi kaki kesorean kaki. Wa yajuzu lil hurri, dan boleh bagi orang yang merdeka, ayyajma'a baina arba'i haraira, untuk mengumpulkan ya 4 orang perempuan yang merdeka. Jadi boleh berbini 4. Ini fikih kan? Iya. Ayat Al-Quran pun mengatakan begitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Tapi ada ayat ujungnya itu baru koma, belum titik. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu nanti ya khawatir tidak akan berbuat adil, 1 saja. Tidak mudah berbuat adil, apalagi zaman sekarang ini. Ya, kalau kamu istri 4 harus ya beli mobil 4. Ada. Kalau yang satunya sudah kamu beli ke Innova, yang 3-nya Innova juga itu. Tidak sanggup, itu susah itu kalau sekarang ini tidak adil itu ya. Ada. Kemudian ya, pada kenyataannya orang yang poligami, jangankan 4, 2 pun sulit mencari yang harmonis. Sulit sekali itu. Ya, sulit sekali itu. Banyak orang yang berkuah-kuah menceramakan berpoligami. Setelah dia berpoligami, tidak harmonis. Ya, ribut terus. Ya, jadi saran saya ya 1 saja, tidak usah banyak itu ya. 1 saja. Si Jepri itu ya, Jepri Saputra. Tidak usahlah kau nak berpikir-pikir 4, tidak usah. Atau Rapli ya, tidak usah menung-menung mana bini 4, tidak usah pikirkan itu, 1 aja. Oke? Bagaimana kalau dia itu seorang hamba? Sebenarnya hamba tidak ada lagi bagi di sini itu. Wal abdi bainas natainin. Kalau dia seorang hamba, dia bolehnya 2 orang perempuan saja, tapi perempuan hamba juga. Penjelasannya gini. Yahrumu alar rajulil hurri. Haram atas laki-laki yang merdeka ayyajma'a baina aktsara min arba'in niswatin. Mengumpulkan antara lebih dari 4 orang perempuan. Nah, boleh ya. Ada suatu kasus. Ini dia kasusnya. Li'anna ghailan, karena seorang yang bernama Ghailan namanya. Aslama ala asli suatin. Karena Ghailan ini orang yang gagah, orang yang pengusaha, punya harta banyak. Dia masuk Islam, istrinya 10. Apa kata Nabi? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, amsik alaika arba'an wa farik sairahunna. Wahai Ghailan, tahanlah olehmu 4 orang saja. Wa farik sairahunna, dan ceraikanlah yang lain. Nah, kalau kita mengkaji perbandingan mazhab, apakah kamu sudah mempelajarinya atau tidak sebelumnya ya? Dalam perbandingan mazhab dan film nikahat muncul pertanyaan. Kalau istri itu 10 ya, terus mau diambil 4. Nah, gimana cara mengambil yang 4 yang mana? Apa ambil yang tua-tua sudah rio? Apa ambil yang muda-muda yang masih kencang? Atau apa? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.
Kata Imam Syafi'i, ambil 4 orang itu bersusun dari yang dinikahi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu dia ya. Walaupun sudah tua tidak jadi masalah, sudah riau, tapi yang 1, 2, 3, 4 yang masih muda nih, yang ujung itu katanya umpamanya. Tidak ada masalah. Tapi yang tua yang pertama, 4 orang pertama itu. Ya. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, tidak. Pilihlah mana yang kamu cintai, mana yang kamu sukai. Nah, itu dia. Itu nanti kalau kita barangkali terjadi seperti itu, pasti milih yang muda-muda itu tuh. Pilih yang muda-muda, pilih yang kencang-kencang, paling gitu. Ya. Hadis ini rawahu Abu Daud, ya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Tirmizi, wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Jadi yang meriwayatkan Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban dan lain-lain. Ya. Logikanya. Falau kana yajuzul jam'u baina aktsara min arba'in niswatin, maka jikalau boleh menghimpunkan lebih dari 4 perempuan, lama amarahu bidzalik. Ini saya Nabi tidak akan menyuruh si Ghailan bidzalik untuk menceraikan yang lain itu. Jangan juri itu dia. Paling dibiarkannya. Kan mantap kau ini kan banyak nih umpamanya. Paling ngomong baik itu. Tapi ini adanya perintah Nabi untuk menahan atau mengambil 4 orang saja, itu menunjukkan bahwa tidak boleh lebih dari 4. Ya. Ada kasus yang lain ini. Wa aslama Naufal bin Muawiyah al-Khamsin. Dan juga Naufal bin Muawiyah memeluk agama Islam dengan 5 orang istri. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, amsik arba'an, tahanlah 4 orang, wa fahrik al-ukhra, ya. Tapi ceraikanlah yang lain gitu. Nah, ini dia, ya. Paham? Oke, ya. Oke, sedikit lagi deh. Wa ammal abdu, dan adapun hamba, tadi dia hanya boleh 2 saja dari hamba juga. Fali qaulihi alaihi salatu wassalam, maka karena ada sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, la yatazawwajul abdu fawqa snataini. Seorang hamba tidak boleh menikah lebih dari 2 orang. Rawahu Abdul Haqq, telah meriwayatkan oleh Abdul Haqq, wa naqalahu ghairuhu, dan telah meriwayatkan oleh yang lain juga, an ijma'is sahabati, dari ijma' para sahabat. Wal ayat, ayat mana itu? Ayat dari awal fankihu ma tabalakum sampai ujung itu ya. Mukhtassatun bil ahrari, diperuntukkan bagi orang-orang yang merdeka, bidalili qauli, dengan dalil firman-Nya, auma malakat aimanukum. Nah, itu di awal dia mengatakan boleh menikah atau boleh memiliki hamba-hamba. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau untuk yang akan datang, ini kamu baca seperti yang tadi ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak. Nah, siapa? Siapa yang mau bertanya tadi? Yolanda, Pak. Hah? Yolanda, Pak. Yolanda. Yolanda. Silakan Yolanda. Pak, kalau pernikahannya itu atas dasar perjodohan, kemudian
para mempelai itu berat hati melakukannya itu gimana, Pak? Tapi masih sampai ke pernikahan. Jadi ada orang yang nikah dijodohkan, ya perjodohan. Ini biasanya orang kaya dengan orang kaya atau kiai sama kiai biasanya ini ya. Pengusaha sama pengusaha menjodohkan anaknya ya. Kiai sama kiai menjodohkan anaknya itu ya. Itu banyak sekali terjadi ya. Nah, ketika orang tua itu akan menjodohkan anaknya, itu dilihat dulu keadaannya. Kalau memang perempuan itu rela, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya kan dalam fikih munakahat kita mungkin akan sampai juga nanti ya. Itu tanda-tanda kerelaan dia itu mengakui, ayolah, tidak apa-apa abah, tidak apa-apa ayah, gitu, ya. Atau tidak apa-apa bapak umpamanya ya. Atau dia ini diam, ya. Apalagi kalau diam sambil tersenyum-senyum. Ya, diam sambil tersenyum-senyum berarti setuju. Nah, itu tidak ada persoalan ya. Pertanyaan sekarang ini ya, itu yang ditanyakan oleh Yolanda itu ya. Ini tidak apa ya? Tidak suka sebenarnya ya. Anaknya itu tidak setuju itu ya. Tentu biasanya yang perempuan ini yang tidak setuju ya. Apa Yolanda sudah dijodohkan belum? Sudah, Pak. Enggak, Pak. Nah, nyoba ya. Ya, kepikir kau yang sudah dijodohkan gitu ya. Nah, kalau umpamanya tidak suka dijodohkan, lihat ini ya. Dilihat syarat-syarat untuk menjodohkan orang itu. Nah, disinilah dalam fikih munakat adanya kufu. Tahu tak kufu itu? Kufu itu adanya apa kalau bahasa kamu sekarang itu selevel, sama-sama sarjana ya, sama-sama kaya, sama-sama apa ya, sama-sama bangsawan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga terjadi nikah. Nah, itu ya. Itu kalau setelah dia nikah tetap rela, enggak apa-apa itu ya. Tapi kalau memang sudah tidak rela perempuan itu ya untuk menikah, untuk dijodohkan, maka dia itu kata Imam Syafi'i, kalau nanti walinya itu bapaknya atau kakeknya, ya dia mesti menurut. Tapi kalau kata Imam Hanafi, enggak. Kalau memang perempuan tidak mau, tidak boleh dinikahkan itu. Karena tidak ada kerelaan itu. Karena nikah itu adalah masa persoalan kerelaan itu. Tampaknya kita kan agak cenderung ini ke Hanafi ya mbaknya itu ya. Jadi saya memahami ya, memang mesti harus rela walaupun dijodohkan, tapi memang galak. Ada orang pagar alam enggak di sini? Ada Pak. Mana orangnya? Ada. Siapa yang dari pagar alam? Mana? Ihsan Pak, Saya, Pak. Ihsan Wahyudi. Sama Ihsan. Helen Pak. Nah, inilah salah satu contoh ya, orang dijodohkan dan dia mau. Nah, dalam petata petiti itu disebut dengan biawa digiring kai. Ada petata petiti itu. Ya. Biawa digiring kai. Ya biawa memang itu. Tidak digiring ke air pun dia memang nak ke air itu. Ya. Yo, itu namanya. Itu dia Yolanda ya. Ya mudah-mudahan Yolanda bukan orang yang dijodohkan ya. Kecuali kalau Yolanda memang mau. Gitu. Bagus, itu tidak apa-apa. Gitu. Ada yang lain?
Saya Pak, Nah, siapa? Rapli Pak. Rapli Pak. Silakan. Ini Pak, apa sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Pak, kemarin kan di daerah saya ini kan, di sekitaran desa saya ini kan kemarin terjadi sebuah kasus pernikahan Pak. Nah tapi kasusnya ini seperti ini Pak, anak perempuan itu udah dibawa lari sama yang si mempelai laki-laki itu. Nah dari orang tua mereka mau menyetujui pernikahan itu asalkan dengan syarat yang terpenuhi. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak akan berlangsungnya pernikahan itu. Nah itu Pak, gimana Pak pandangan Bapak dalam menghadapi permasalahan seperti itu Pak? Iya, sebambangan ya. Iya Pak. Iya, sekupu-kupuan sebambangan itu tuh ya. Lari ya, sama lari itu ya. Jadi saya melihat begini ya, kalau dia sudah lari seperti itu ya, sebaiknya langsung dinikahkan saja. Nggak usah perlu terlalu banyak syarat menyarat itu ya. Nggak usah terlalu banyak syarat menyarat itu, dinikahkan saja lah kalau dia sudah seperti itu ya. Sebab apa? Dikhawatirkan kalau dia sudah pergi itu ya, bersama-sama nginap kemana-mana ya, itu wallahu alam bisawab, apa yang sudah dikerjakan itu ya, dinikahkan saja ya. Nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu banyak syarat atau terlalu banyak. Kalau nggak banyak syarat itu, ketika baru jangan sudah terjadi di berlari seperti itu, lari-larian seperti itu ya. Ya, coba kalau kita lihat umpamanya dalam hukum adat dulu, biasanya kalau orang yang lari seperti itu dia menghindari hal-hal yang terkait dengan beratnya biaya, beratnya permintaan itu biasanya kalau hukum adat itu. Nah, oleh karena itu dalam Islam kalau umpamanya sudah berjalan, sudah lari, ini akan saja udah selesai dia itu. Hanya saja boleh umpamanya meminta, tapi yang sesuai lah dengan keinginan orang itu ya, atau dengan kemampuannya. Ya kalau dia tidak mampu, ya gitu. Nah itu kalau pandangan saya itu ya. Jadi berdasarkan umpamanya dalil-dalil ya, itu seperti itu. Nah oleh karena itulah sesungguhnya di dalam Islam tidak ada yang nikah lari. Hanya saja persoalannya ya, ketika sudah terjadi seperti itu, kita akan melihat kaidah-kaidah agama, mungkin kaidah maqasid, ada kaidah fikih umpamanya itu tuh ya. Nah itu dia tuh. Ketika umpamanya ada al-adatul muhakkamah, udah dinikahkan saja, udah seperti itu ya. Iya Pak. Ada lagi yang Saya Pak. Kenapa? Saya Pak Ananda, Pak. Mara Ananda ya? Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan Bapak bahas tadi mengenai ada yang laki-laki yang punya penyakit yang seperti itu tidak boleh nikah. Nah, bagaimana kalau apakah ada wanita yang seperti itu yang punya penyakit juga Pak? Nah, kalau misalkan ada, untuk cara mengetahuinya, bagaimana Pak? Oh ya, jadi begini ya, memang masing-masing ada 5 alasan ya, untuk laki-laki dapat menolak atau perempuan dapat menolak gitu ya. Kalau umpamanya ya laki-laki itu seperti tadi jabun, itu putus ya alat vitalnya, kemudian tidak
taknin, itu lemah sawat, atau dia punya penyakit, ya, maka memang perempuan bisa menolak, gitu ya. Nah, demikian juga umpamanya laki-laki bisa menolak kalau perempuan itu punya penyakit, umpamanya ya, dia punya penyakit yang disebut dengan retak. Ya, apa penyakit retak itu ya? Penyakit retak itu di kemaluan perempuan itu ada daging itu. Ada daging ya yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami istri itu. Ya, retak gitu. Tapi kalau retak sesungguhnya itu mudah dioperasi saja itu ya. Atau umpama perempuan itu ada koron itu dari tanduk, ada tulang. Jadi ada tulang ya yang menghalangi berhubungan suami istri. Nah, itu ya. Atau memang dia penyakit tadi, ada penyakit baros, penyakit juzam dan sebagainya. Pertanyaan bagaimana mengetahuinya? Bagaimana mengetahuinya? Untuk mengetahui itu ya, memang di situ harus ada terserang itu. Jadi ketika umpama Anda melamar perempuan itu, Dek, gitu, mana kalau kita bisa, ya, tapi punya aku ini lah putus, Dek. Nah, itu dia ya. Itu salah satu cara. Atau dikatakan, Dek, bagaimana kalau kita nikah, Dek ya? Tapi punya aku ini, Dek, dagang hidup, Dek. Punya aku ini, tidak melawan. Terserang saya begitu. Kenapa? Ini pengajian fikih, jangan kamu sebarkan ini Pak Duski mencarut ya. Tempat Tidak, Pak. porno aja. Tidak, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Aman, Pak. Kakak ini tadi kan melamar aku ini ada penyakit Kak, aku ada penyakit retak, aku ini ada penyakit koron Kak, gitu. Jadi memang di situ keterserangan yang sangat diperlukan ya. Atau apalagi kalau sekarang kan enak kalau sekarang ini ya. Biasanya orang itu bisa diperiksa di dokter itu kan. Orang kalau mau nikah tuh diperiksa ke dokter, ya titip kalam Pak. Itu dok tolong ditanya dok ini nih gimana ini nih sehat enggak, nah itu ya. Jadi untuk mengetahuinya itu sekali lagi ya mohon maaf tidak boleh dicoba, boleh itu ya. Kaki si Mara ini apa enggak dicubu-cubu enggak dia apa enggak boleh itu ya. Oke ya, jadi ada keterserangan atau melihat melalui tenaga medis umpamanya begitu ya. Tidak usah tahu. Ya memang pengajian memang itu. Oke. Nah kira-kira begitu ya. Memang ada. Sama lah umpamanya ketika orang mengatakan ya bahwa laki-laki itu enak punya hak talak itu. Perempuan ada juga punya hak itu. Apa namanya? Khulu. Makanya di pengadilan itu bukan hanya dia cerai, tetapi dia biasanya bukan cerai talak, tapi cerai gugat. Itu cerai talak itu dari laki-laki, ya itulah namanya talak. Kalau cerai gugat dari perempuan itu namanya khulu. Sehingga memang dia ada adil sama sekali, itu ya. Ya, mohon maaf ini agak capek saya ini ya ngomongin agak capek. Dan mungkin kita akhiri saja ya. Nah, tapi kalau umpamanya kamu ada yang belum paham nanti kita diskusikan kembali ya. Gimana? Istirahat dulu kita. Baik, Pak. Ayo. Iya, Pak, istirahat, Pak. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan berkahnya dalam pengajian ini dan insyaallah beri kesempatan untuk bertemu kembali di minggu yang akan datang. Demikianlah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak mana kau tuh?
sana. Jepri. Pelota. Desi, Des. Desi. Internet kau tadi baca, Ya. Des. Aku masih Desi. Internet kau baca tadi. Aku Alhamdulillah ada kemajuan. halo. Wah, jadi Rosi nak. Wah, Alil. Woi Agung, ngapa berlari disuruh baca Agung? Jadi Rosi aku. Wak. Oh, disconnect aku bilang. Apa dia, Pak? Mana? Woi Agung ini pacak nih Mana? kan alasannya. Ellen. Alasan. Lagi nggak di sini. Agung kan mati lampu. Ellen. Mana Rosi, Pak? Ah, Ellen ngilang, wae. Lil. Oh, Lil. Diam, bos, diem, bos. Ada bapak.